Tahukah kamu, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah diastolik berada di atas lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah sistolik berada lebih dari 90 mm air raksa. Nah, lantas bagaimana di Indonesia? Jadi, prevalensi hipertensi di Indonesia itu mencapai 34,1% dengan perbandingan pada laki-laki sebesar 15-19% dan pada perempuan sebesar 7-12%. Tanda dan gejala hipertensi. Apa aja sih tanda dan gejala hipertensi? Bisa dilihat di poster saya, yaitu yang pertama tandanya adalah sakit kepala, yang kedua adalah nyeri pada bagian dada, yang ketiga adalah penglihatan kabur, yang keempat adalah mudah lelah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang diet atau pola makan penyakit hipertensi. Yang pertama, kita harus menjaga pola makan kita dengan membatasi mengkonsumsi gula agar tidak lebih dari 4 sendok makan per hari dan membatasi mengkonsumsi garam agar tidak lebih dari 1 sendok teh makan per hari dan mengurangi garam saat memasak dan tidak mengkonsumsi makanan cepat saji. Dan juga kita harus mengkonsumsi ikan setidaknya 3 kali dalam seminggu dan membatasi minyak agar tidak lebih dari 3 sendok teh makan per hari. Dan yang terakhir juga kita harus mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak 400-500 gram per hari. Adapun bahan-bahan makanan yang perlu kita hindari yaitu makanan-makanan yang diolah dari garam dapur atau baking powder atau soda seperti roti, biskuit, roti kering atau keripik asin dan lain sebagainya. Dan juga bahan-bahan makanan yang diolah dari garam dapur atau yang diawetkan seperti ikan asin, telur asin, abon, ebi, dan lain-lain. Dan juga kita harus menghindari bahan-bahan makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti ikan sarden, kornet, sosis, dan makanan kaleng lainnya. Dan juga kita harus menghindari makanan-makanan yang cepat saji yang mengandung penyedap rasa seperti MSG, dan juga kita harus menghindari minum-minuman yang bersoda dan menghindari konsumsi keju, margarin, dan mentega. Mungkin itu saja penyampaian dari materi saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengobatan hipertensi. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang bahkan seumur hidup. Anda harus meminum obat secara teratur yang dianjurkan oleh dokter. Pengobatan hipertensi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah farmakologi, yang kedua adalah non-farmakologi. Yang pertama adalah farmakologi, yaitu furosemid, yang kedua adalah captopril, yang ketiga adalah valsartan, yang keempat adalah spironolactone, yang kelima adalah amlodipin, yang keenam adalah pronolol, yang ketujuh adalah bisoprol, yang ke-8 adalah ramipril, yang ke-9 adalah exforge, yang ke-10 adalah carfon. Yang kedua adalah non-farmakologi. Yang pertama adalah cek kesehatan berskala, yang kedua adalah tidak merokok, yang ketiga adalah rajin aktivitas fisik, yang keempat adalah diet sehat dan seimbang, yang kelima adalah kelola stres, yang keenam adalah istirahat yang cukup. Pencegahan dan pengendalian hipertensi. Jika Anda sudah terkena hipertensi, pengobatan hipertensi dapat dilakukan atau difasilitasi kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas, sebagai penanganan atau awal dari kontrol dan hipertensi. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup Anda. Harus minum obat secara teratur seperti yang dianjurkan oleh dokter. Meskipun tak ada gejala, Anda harus mengetahui cara minum obat dan dosis yang digunakan untuk tiap obat dan beberapa kali minum sehari. Mengetahui perbedaan antara obat-obatan yang harus diminum untuk jangka panjang, yaitu obat tekanan darah, dan pemakaian jangka pendek, yaitu untuk menghilangkan gejala yang dirasakan saat terkena hipertensi.